Pada 22 Juni 1945, panitia kecil beranggotakan 9 orang melangsungkan rapat di kediaman Insinyur Soekarno dan menghasilkan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Persidangan tersebut cukup alot karena terjadi banyak sekali perdebatan untuk menentukan sila Pancasila sebagai dasar negara yang sesuai bagi semua kalangan masyarakat Indonesia yang majemuk. Pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli 1945, Soekarno menyampaikan hasil rumusan Pancasila. Saudara-saudara, sebelumnya kita telah membahas mengenai usulan dasar Pancasila dan kita telah membentuk panitia kecil bernama Panitia 9 yang telah membahas usulan dasar Pancasila. Berikut akan saya bacakan hasil dari rumusan Pancasila. Yang pertama, ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan di Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehari setelah pidato Soekarno pada tanggal 11 Juli 1945, Latu Harhari, seorang Protestan dan juga anggota BPUPKI, menyatakan keberatan terhadap sila pertama. Kepala Kantor Agama zaman pendudukan Jepang, Jayadiningrat, khawatir 7 kata itu menimbulkan fanatisme. Begini, saya tidak setuju terhadap sila pertama. Karena sila pertama berkaitan dengan ketuhanan yang mana nanti akan menimbulkan kekacauan bagi adat istiadat dan pemeluk agama lain. Seharusnya kita menyediakan solusi yang lebih baik untuk menghindari kekacauan terhadap pemeluk agama lain. Tapi saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Contohnya dapat dilihat dari pertikaian di Minangkabau yang sudah selesai dan bisa diakhiri. Dengan demikian bisa dibedakan mana hukum adat, mana hukum agama. Jadi pendapat yang Anda sebutkan tadi tidak akan terjadi. Di samping itu, riwayat antara adat dan agama di Indonesia itu bisa memberi kepercayaan dari agama apabila masyarakat Muslim tidak dihalang-halangi. Apakah ini tidak akan menimbulkan fanatisme, memaksakan sembahyang, memaksakan sholat, dan lain-lain? Saya harap bagi pemeluk-pemeluknya itu dihapuskan saja. Cuma bagi pemeluk-pemeluknya itu yang dibuang. Maka dari itu dapat diartikan yang tidak Islam pun diwajibkan menjalankan syariat Islam. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di sore hari, Muhammad Hatta didatangi oleh utusan Angkatan Laut Jepang. Utusan itu menyampaikan keberatan wakil-wakil Protestan dan Katolik yang berada di Indonesia Timur terhadap sila pertama dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi begini Pak, tujuan saya mendatangi Bapak adalah ingin mengutarakan apa yang telah diutarakan oleh masyarakat Indonesia bagian timur, bahwasanya wakil-wakil Protestan dan Katolik keberatan terhadap sila pertama dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Jika seperti itu isinya, mereka akan memilih berdiri di luar Republik Indonesia. Baik, saya mengerti maksud yang Anda sampaikan. Hal ini memang masih menjadi perdebatan. Begini saja, pesan ini kita simpan terlebih dahulu dan akan saya diskusikan lagi pada saat berlangsung. Bagaimana? Kalau begitu akan saya tunggu kabar selanjutnya. Laporan utusan Angkatan Laut itu membuat sang proklamator mengajak Teku Muhammad Hasan, ahli hukum dari Aceh, melobi tokoh Islam Ki Bagus Hadikusumo dan Wahid Hashim pada 18 Agustus 1945 sebelum rapat PPKI. Hadir pula dalam pertemuan itu Kasman Sinwatimejo, tokoh Muhammadiyah yang diminta Soekarno melobi Ki Bagus. Saya sudah berbicara dengan atasan Angkatan Laut Jepang. Beliau menyampaikan pesan dari masyarakat Indonesia bagian timur. Mereka ingin menghapus kalimat yang menciptakan perbedaan pada sila pertama. Ini adalah bagian penting dari prinsip-prinsip kami dan tidak bisa diubah begitu saja. Supaya tidak memecah belah bangsa, bagaimana saja kita sepakati kalau 7 kalimat yang menyakiti hati kaum Nasrani kita ubah dengan ketuhanan yang Maha Esa. Saya setuju dengan Kasman yang menyangkut Indonesia yang memiliki agama yang banyak. Tapi menurut saya kalimat tersebut tidak akan berakibat sejauh itu. Tapi, mungkinkah ini mencapai kesepakatan? Kami berharap begitu, karena ini adalah langkah yang perlu kita ambil untuk kemajuan Indonesia. Tetap saja,
Seharusnya kita mempertahankan jasa umat muslim untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi, saya bersikukuh untuk tidak mengubah sila pertama. Dalam rapat tersebut, Ki Bagus tetap tidak setuju dengan perubahan sila pertama, sehingga Muhammad Hatta mengutus Kasman secara pribadi untuk berbicara kepada Ki Bagus. Kiai, silakan. Begini Kiai, bukankah bijaksana jikalau kita sebagai umat mayoritas Islam sekarang menghapus 7 kata demi tercapainya kemenangan bersama, yaitu Indonesia merdeka yang adil, makmur, tenang, tentram, dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, bukan ketuhanan sembarang ketuhanan, tetapi yang dikenal Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Memang sekarang Islam menjadi agama yang mayoritas, tapi keadaannya berbeda dengan Indonesia bagian timur. Juga keberagaman harus kita hargai kan? Saya pikir kamu ada benarnya juga. Untuk keutuhan Indonesia, saya setuju dengan perubahan ini. Hingga akhirnya Ki Bagus menyetujui untuk merubah sila pertama.